Kabar gembira. Dia mendengar suara tanpa rupa membisikkan dalam mimpi, "Engkau mengandung pemimpin umat ini." Ibnu Ishaq. Kemudian para tamu ke rumah mereka masing-masing. Alam tertidur dan sunyi. Abdullah duduk di samping Aminah, menghiburnya dengan cerita menarik tentang apa yang dilihatnya dalam perjalanannya ke tukang sihir wanita Hijaz. Pengantin wanita bertanya kepadanya, dan karena kelembutannya dia lupa akan kesedihan yang ia rasakan karena berpisah dengan keluarganya. "Wahai Abdullah, mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang wanita-wanita yang menyibukkanmu pada hari-harimu?" Cerahlah raut mukanya karena ketertarikan istrinya kepadanya, dan ia berkata, "Wahai Aminah, mereka sama sekali tidak melupakan akan dirimu. Bahkan seperti yang engkau dengar tentang penawaran diri mereka kepadaku, dan berpalingku dari mereka hanya kepadamu seorang. Tapi kisah ini ada kelanjutannya yang belum engkau dengar. Peristiwanya terjadi pada hari ini ketika aku pulang dari rumah bapakmu untuk menyiapkan rumahku untuk menyambutmu. Aku sibuk seharian penuh dan aku belum bercerita kepada siapapun tentang apa yang terjadi." Aminah pun berkata, dan keingintahuannya telah meluap-luap untuk mengetahui cerita yang selanjutnya. "Apakah ada pelamar-pelamar wanita baru yang menginginkan dekat dengan pemuda Mekah pilihan?" Abdullah tersenyum. Dengan bercanda dia menjawab, "Tidak sesekali, wahai Aminah. Bahkan mereka sangat tidak menginginkannya dan berpaling darinya, seakan-akan dia bukanlah orang yang mereka gandrungi beberapa hari yang lalu, dan mereka lupakan cinta mereka kepadanya. Padahal belum pernah diketahui penolakan dan keengganan dari wanita-wanita seperti mereka." Abdullah diam sejenak menatap istrinya seolah-olah dia ingin mengetahui pengaruh cerita itu kepadanya. Ternyata Aminah tidak bereaksi apapun kecuali mengisyaratkan kepadanya untuk melanjutkan ceritanya. Dia pun mengabulkan permintaannya dan melanjutkan cerita. "Benar, wahai Putri Wahab, mereka tidak menyukai suamimu. Sepertinya dia telah diubah menjadi makhluk baru. Aku bertemu mereka pada hari ini dalam perjalananku antara rumah bapakmu dan rumah kita ini. Mereka memalingkan dan menjauhkan wajah mereka dariku, sampai menimbulkan keherananku dan keinginanku untuk mengetahui rahasia perubahan ini. Maka aku bertanya kepada salah satu mereka, Putri Naufal, 'Mengapa pada hari ini engkau tidak menawarkan diri kepadaku sebagaimana engkau menawarkan diri kepadaku kemarin?' Ternyata jawabannya yang menakjubkan adalah dengan berkata, 'Engkau telah ditinggalkan cahaya yang bersamamu kemarin. Maka pada hari ini aku tidak memerlukanmu.' Begitu juga dengan Fatimah binti Mur. Dia berpaling dariku dengan mengatakan, 'Hal itu terjadi kemarin, adapun hari ini tidak.' Kemudian dia menambahkan, 'Demi Allah, aku bukanlah orang yang memiliki keraguan, tetapi aku telah melihat di wajahmu sebuah cahaya, dan aku ingin dia menjadi milikku. Tetapi Allah tidak menghendaki kecuali di tempat yang dia inginkan. Apa yang engkau lakukan setelah penawaranku?' Aku pun berkata, 'Bapakku menikahkanku dengan Aminah binti Wahab.' Maka dia berkata, 'Demi Allah, apa yang telah dirampas oleh gadis Bani Juhroh itu darimu, sedang engkau tidak tahu?' Kemudian ia berkata sambil bersedih, 'Ketika Aminah telah melakukan apa yang ia lakukan kepadanya, penglihatanku kepadanya menjadi lemah dan lidahku menjadi keluh. Lalu aku menanyai wanita ketiga, Laila al-Adawiyah,
tentang apa yang memalingkannya dariku?" Maka ia menjawab, "Engkau telah bertemu denganku, dan di antara kedua matamu ada sinar putih. Maka aku menawarkan diri kepadamu, dan engkau menolakku, dan engkau menikahi Aminah, dan sinar putih itu lenyap bersamanya." Abdullah membisu, dan pengantin wanita itu terdiam. Keduanya memikirkan sikap aneh yang diambil oleh wanita-wanita Quraisy terhadap Abdullah. Kemudian Aminahlah yang memecahkan kebisuan secara tiba-tiba dengan meminta kepada suaminya agar menceritakan kembali kepadanya apa yang terjadi antara dia dan Putri Naufal. Abdullah bertanya, karena ia heran akan perhatian yang tampak dari istrinya, "Mengapa engkau hanya menanyakan Putri Naufal, bukan yang lain?" Aminah menjawab dengan sungguh-sungguh, "Nanti engkau akan mengerti mengapa engkau tidak mengulangi untukku apa yang dia katakan." Abdullah tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan mengatakan, "Aku bertanya kepadanya, 'Mengapa engkau tidak menawarkan diri kepadaku sebagaimana engkau menawarkan diri kepadaku kemarin?' Dia pun menjawab, 'Engkau telah ditinggalkan oleh cahaya yang kemarin bersamamu, maka pada hari ini aku tidak memerlukanmu.'" Aminah mengomentari setelah beberapa saat berpikir, "Wahai putra pamanku, demi Allah, aku yakin masalah ini ada kelanjutannya. Wanita ini adalah saudara perempuan Waraqah bin Naufal, dan dia sebagaimana engkau dan aku ketahui beragama Nasrani dan mengimani kitab-kitab, serta memberi kabar gembira bahwa dalam umat ini akan ada seorang nabi." Kemudian Aminah melanjutkan pembicaraannya setelah diam sesaat. "Oh ya, aku hampir lupa bahwa Fatimah bin Timur juga membaca kitab-kitab suci, dan dia adalah dukun wanita di Khas'am." Abdullah menatap istrinya agak lama, kemudian berbisik, "Engkau meyakini, wahai Aminah, bahwa kita..." Aminah pun tidak membiarkan suaminya meneruskan ucapannya, dan dia pun tenggelam dalam lamunan yang memberi ilham. Dalam lamunan itu, dia mengingat-ingat semua yang memenuhi jazirah Arab tentang isu-isu dan petunjuk-petunjuk tentang seorang nabi yang dinanti-nanti. Dia tidur semalaman, dan lamunan itu tidak menghalanginya untuk tidur, dan Abdullah di sampingnya begadang dan terjaga menatap cahaya yang dipancarkan oleh senyum simpul yang menghiasi wajah yang cantik, dan dia tidur nyenyak serta bermimpi. Sampai ketika fajar telah dekat, pengantin wanita Aminah bangun dari tidur dan mendekati suaminya dan bercerita tentang mimpinya. Aminah bermimpi seakan-akan ada seberkas cahaya yang memancar dari tubuhnya yang lembut, lalu menyinari dunia di sekelilingnya, hingga seakan-akan dengan cahaya itu dia melihat istana-istana berkilauan di tanah Basrah, dan dia mendengar suara tanpa rupa membisiknya, "Engkau telah mengandung pemimpin umat ini." Abdullah tinggal bersama istrinya cuma beberapa hari, yang jumlahnya tidak dapat dipastikan oleh sejarah, tetapi mayoritas sejarawan berpendapat ia tidak lebih dari 10 hari, karena ia harus menyusul kapilah dagang yang bepergian ke Gaza dan Syam bersama rombongan Quraisy. Dan diperkirakan dengan kuat bahwa perkataan Putri Naufal tentang cahaya yang meninggalkan Abdullah setelah berkumpul dengan Aminah telah menjadi pembicaraan di pusat-pusat keramaian. Dan di hari-hari yang sebentar itu yang dihabiskan oleh kedua pengantin itu sebelum berpisah, bahwa mimpi-mimpi itu telah menerbangkan keduanya ke cakrawala-cakrawala bayangan yang tinggi, yang oleh cakrawala itu mereka menjadi dibuai oleh cita-cita luhur. Mungkin juga mereka berdua ingat cerita Sauda binti Juhroh al-Kilabiyah tatkala dilahirkan dan ayahnya melihat bayinya berkulit coklat dan bertahi lalat, maka dia ingin menguburnya hidup-hidup. Lalu dia pergi ke Al-Hajun untuk menguburnya di sana, dan ketika tukang gali menggali kuburan untuknya,
dia mendengar suara tanpa rupa berkata, "Jangan engkau mengubur bayi perempuan itu hidup-hidup, dan biarkan dia hidup di masyarakat." Suara itu berulang kali terdengar, maka dia kembali menemui bapaknya dan berkata, "Sesungguhnya bayi perempuan ini memiliki kelebihan." Lalu ayahnya membiarkan Sauda hidup, dan ternyata Sauda menjadi dukun wanita di Quraisy. Pada suatu hari, Sauda berkata kepada Bani Juhroh, "Sesungguhnya kalian, wahai Bani Juhroh, memiliki seorang wanita pemberi peringatan atau melahirkan pemberi peringatan. Maka bawalah kepadaku anak-anak perempuan kalian." Maka mereka pun melakukannya, dan dia berkata kepada tiap-tiap mereka mengenal sesuatu perkataan yang akhirnya menjadi kenyataan. Setelah beberapa waktu, hingga ketika Aminah dihadapkan kepadanya, dan dia berkata, "Inilah dia pemberi peringatan atau akan melahirkan pemberi peringatan."